Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD, asiknya belajar DPS. Materi hari ini adalah bocoran soal UTBK SNBT 2024 30 April 2024 hari Selasa kemarin ya. Masih 30 April karena apa? Hari 1 Mei libur sehingga nanti lanjut ke tanggal 2 Mei. Ada soal di part 1, part 2 ada sekitar 4 soal. Silakan dicoba untuk dipahami. Kita lanjutkan ke part 3. Oke, di part 3 ini juga soal ini sangat viral sekali ya, terutama di Twitter tentang kolam di mana nanti dilempar batu di tengah-tengah, memberikan riak gelombang setiap detiknya itu 10 cm. Pernyataannya nanti persamaan yang benar yang mana gitu. Ini sangat ramai sekali selain ibu hamil yang kemarin dan flowchart ya. Oke, Kim UD akan terus mendampingi teman-teman semua untuk sukses di UTBK SNBT 2024. Tentunya harapannya keterima di PTN favorit sesuai dengan pilihan teman-teman semua. Ikuti terus channel Kim UD, jangan lupa like, subscribe-nya juga supaya apa? Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru, upload terbaru dari bocoran soal UTBK SNBT 2024 ya. Untuk part 3 ini ada 3 soal ya. Yang kemarin tiap part ada 2 soal, ini saya kasih 3 soal supaya teman-teman nanti lebih lengkap gambarannya. Bagi yang belum ujian ya, baik gelombang kedua atau yang gelombang 1, terus belajar dan terus belajar. Kenapa? Karena tiap soal itu berbeda ya. Kalau teman-teman sudah paham model seperti ini, nanti model yang lain konsepnya juga paham, maka akan bisa mengerjakan. Di Kim UD untuk materinya sudah lengkap dan juga soal-soal sebelumnya juga lengkap semua. Oke, kita coba bahas soal nomor 5, 6, dan 7 untuk part 3 ini ya. Oke, sebuah kolam berbentuk persegi dengan sisi 4 meter ya. Sebuah batu akan dilemparkan tepat di tengah kolam sehingga timbul riak gelombang. Ada riak gelombang berbentuk lingkaran. Riak gelombang yang terjadi akan melebar 10 cm tiap detik. Jika RT menyatakan jari-jari riak gelombang setelah T detik, maka RT dapat dinyatakan dengan persamaan. Ingat dalam sentimeter, apakah RT-nya adalah 10T, apakah 5T, apakah 2,5T, apakah 10T-4, dan apakah RT-nya adalah 5T-4. Teman-teman bagaimana cara mengerjakannya? Saya taruh di sebelah kanan ya. Oke. Solusinya seperti ini, saya tulis. Solusinya untuk soal nomor 5. Sebenarnya ini adalah soal-soal penalaran yang nggak begitu sulit ya teman-teman. Tapi teman-teman harus paham yang ditanyakan itu adalah jari-jarinya. Itu yang penting di situ. Kalau kita gambar di sini soal nomor 5. Jadi ada kolam persegi ya, bukan persegi panjang tapi persegi. Saya taruh di sini, ini ada kolam persegi dengan sisinya adalah 4 ya. Jadi ini 4, ini 4, ini juga 4. Kemudian dilemparkan batu di tengah-tengah gitu ya. Nah, dia akan memberikan riak gelombang berbentuk lingkaran gitu. Nah, seperti itu. Di situ dikatakan tiap detiknya itu dia akan bertambah 10 cm. Berarti logikanya kalau kita buat T ya waktunya, nanti ada 1, anggaplah 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu, dan seterusnya ya sampai 4 boleh. Ternyata bertambahnya itu tiap detik adalah 10 cm. Maka bisa saya tulis yang pertama adalah 10 cm. Dia akan bertambah lagi tiap detiknya, berarti ini 20. Kemudian ini 30, ini 40 dan seterusnya seperti itu. Yang diminta adalah bagaimana persamaannya ya, RT-nya. Nah, di sini yang dikatakan RT adalah menyatakan, ini yang penting, menyatakan jari-jari riak gelombang setelah T detik. Jadi jari-jarinya. Berarti logikanya ini diameter ya, berarti jari-jarinya adalah separuhnya.
Berarti kalau 10 berarti sini 5, 20 berarti ini 10, 30 15, 40 berarti 20. Kalau kita analisis ini maka dia bertambah berapa? Bertambah 5, bertambah 5, bertambah 5 untuk tiap detiknya. Maka bisa kita rumuskan rumusnya RT itu adalah karena bertambah 5 berarti 5T per detiknya. Berarti kalau detik yang pertama 5, detik yang kedua 5 kali 2 berarti 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 berarti 20. Inilah jawaban yang benar untuk soal nomor 5 ya. Berarti opsi jawaban yang betul adalah yang B. Seperti itu teman-teman untuk model soal sebuah kolam yang dilempar dengan batu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Ini tentang eksponen ya. Teman-teman, eksponen pasti keluar ya tiap sesi. Mulai kemarin, bisa jadi hari ini juga akan keluar eksponen sampai nanti gelombang kedua karena ini kayaknya wajib ya keluar eksponen. Oke, maka harus paham rumus-rumus dari eksponen itu ya, sifat-sifat eksponennya. Hitunglah 20 pangkat setengah dibagi 5 pangkat min setengah dipangkatkan 3. Kira-kira hasilnya berapa? Apakah 48, 49, 50, 51, apa 52? Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, saya tulis di sini 20 pangkat setengah dibagi 5 pangkat min setengah pangkat 3. Ini kalau kita buka berarti ya, ini 4 kali 5, 20 pangkat setengah per gini. Yang ini berarti 5 pangkat, ini berarti min setengah, pangkat min setengah dipangkat 3, berarti sama dengan dikali. Berarti nanti min 3/2. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjutkan, ini berarti 4 pangkat setengah. Ini berarti juga 5 kali 5 pangkat setengah. Berarti 4 pangkat setengah kali 5 pangkat setengah. Ini kalau naik asalnya min jadi plus gitu ya. Berarti nanti 5 pangkat 3/2. Teman-teman jangan sampai lupa ya sifat-sifatnya. Misalkan A pangkat B pangkat N. Maka rumusnya adalah A pangkat N kali B pangkat N. Nah ini jangan sampai lupa. Kemudian misalkan A pangkat N dikali A pangkat M. Maka rumusnya adalah A N ditambah M. Ini juga jangan sampai lupa. Oke, dan seterusnya sifat-sifatnya harus paham sifat eksponen. Lanjut, 4 pangkat setengah ini sama dengan akar 4 teman-teman ya. Akar 4. Nah ini A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A N ditambah M. Berarti ini harus dijumlah. Berarti setengah ditambah 3/2 ketemu 4/2 atau saya tulis 5 pangkat 2. Setengah tambah 3/2 sama dengan 4/2 berarti sama dengan 2. Akarnya 4, 2. 5 kuadrat berarti 25. Berarti 25 kali 2 berarti ketemu 50. Berarti hasilnya ini adalah 50 ini. Maka opsi jawaban yang betul adalah yang C. Oke, sangat mudah sekali. Lanjut ke soal nomor 7, menabung ya. Bunga majemuk ini juga keluar ya. Oke, jadi teman-teman harus paham sampai nanti gelombang kedua kayaknya ya. Imam menabung dengan sistem bunga majemuk 10%. 10% per tahun ya, per tahun. 10% berarti nanti 0,1 ya R-nya. Tabungan awalnya 100.000. Jika tabungan akhirnya 121.000, berapa lama Imam menabungnya? Apakah 1 tahun? Apakah 2 tahun? Apakah 3 tahun? Apakah 4 tahun? Apakah 5 tahun ya? Oke, gimana cara menyelesaikannya? Saya taruh di sebelah kanan ini nomor 7 ya. Teman-teman harus tahu rumusnya menghitung bunga majemuk ya, teman-teman. Yaitu apa? MN sama dengan M0 atau MO ya, gitu. Mula-mula 1 plus R itu bunganya berapa persen, pangkat N ini berapa tahunnya gitu teman-teman. Kita masukkan saja, berarti pinginnya akhirnya berapa tabungannya? 121.000. Kita tulis di sini 121.000. Awalnya berapa?
tabungannya si Imam ini 100.000, maka ini saya tulis 100.000 ditambah 1 plus bunganya 10%. 10% itu 10% sama dengan 0,1. 0,1 ini merupakan R-nya. Langsung kita masukkan ke sini, berarti ini 0,1 pangkat N. Supaya gampang ini kita coret aja, kita coret berarti 121 dibagi 100. Berarti ketemu 1,21 sama dengan 1 tambah 0,1 berarti 1,1 pangkat N. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini kalau kita buat 1,1 berarti ini pangkat berapa? 1,1 pangkat 2 sama dengan 1,1 pangkat N. Oke, dari sini sudah kelihatan ya. Berarti N-nya sama dengan berapa? Karena sudah sama pokoknya ya, angka pokoknya sudah sama, berarti N-nya sama dengan 2. Berarti kesimpulannya, Imam akan mendapatkan uang sebanyak 121.000 jika dia menabung selama berapa tahun? 2 tahun. Oke, maka opsi jawaban yang betul adalah yang B. Oke, semangat belajar. Semoga teman-teman keterima di PTN favorit sesuai dengan pilihan teman-teman semua. Oke, salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.